Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MAN 1 Kuningan. Nama saya Alia. Saya Sofadila. Nama saya Fatimah. Izin mewawancarai Bapak mengenai pembudidayaan ikan lele ini. Cara budidaya ikan berarti ya. Iya. Cara budidaya ikan betul. Terus Jadi Pak, di sini tuh kira-kira jenis ikan apa aja sih yang dibudidaya ini? untuk di sini kebetulan mungkin di sini memperkenalkan dulu ya. Saya dari Breeding Pawase Dado Ada. Kebetulan Breeding Pawase ini berada di Dusun Cikopo, Desa Sidimuang, Kabupaten Penyang. Kebetulan untuk breeding Pawase di sini berbagai jenis ikan tawar, ikan air tawar ya, dari mulai ikan mas, ikan nilem, ikan nila, gorame, ikan tambak, ikan sepat, semua jenis ikan kita coba budidayakan. Maksud dibudidayakan di sini kita kebetulan di sini maksudnya UPR. UPR itu yaitu unit pembenihan rakyat. Unit pembenihan rakyat, jadi kita mencetak benih. Cara memijahkan dari seleksi indukan, memijahkan jadi telur, dari jadi larva, sudah jadi larva, baru kita dedahkan ke kolam biberan dan kita mencetak benih. Jadi yang dijual di sini khusus benih. Benih ukurannya berbagai macam, ukuran ada ukuran 35, ukuran 57, ada yang 78 dan sebagainya. Yang jelas kita di sini diprioritaskan untuk pemilihan gitu. Oke. Sok, lanjut. Ikan Bapak tadi bilang banyak ya ikan yang sebutin. Nah, kira-kira butuh modal berapa banyak sih Pak buat ini? Ya, untuk permodalan itu relatif juga ya. Kita berbicara mungkin di satu jenis ikan nila ya. Yang kita mau bahas di sini kebetulan ikan nila. Nila itu kalau bahasa ilmiahnya ada juga nila tikus, ini ada. Di sini berbagai macam ikan nila juga banyak. Cuman di sini kebetulan untuk budidayanya di jenis ikan nila nirwana. Jadi khusus di segmen pembenihan atau pemijahan ikan nila ini kebetulan kita mendapatkan bantuan induk calon indukan khusus, yaitu untuk calon indukan itu dikasih langsung dari Balai Benih. Kebetulan kita dapat Desember 2023 kemarin kita dapat dan udah ditimbang biakan di sini. Nah, jadi alhamdulillah untuk ikan nila nirwana juga ada, nila sakti juga ada di sini. Itu untuk permodalan indukan aja. Kalau kita dikalkulasikan untuk indukan, untuk satu paket itu harganya sekitar 4,5 juta untuk satu paket. Satu paket itu isinya 400 ekor. 400 ekor itu jantan 100, betinnya 300. Yang 4,5 juta itu harga di Balai Benih. Kalau dikirim ke sini itu nyampe 6 juta. Itu untuk modal pembelian indukan ya. Nah, untuk pakan dan berbagai macamnya itu kan dibutuhkan ya tiap bulannya. Jadi untuk permodalan dikalkulasikan dari satu paket indukan sampai jadi indukan mungkin kita membutuhkan modal sekitar 10 sampai 12 jutaan habis gitu ya. Untuk persiapan termasuk dari pembelian indukan, pakan dan sebagainya. Itu kolam nggak kehitung karena kita udah investasi awal di kolam. Gitu. Jadi untuk modal awal aja yang dibutuhkan untuk indukan, calon indukan dan pakan itu sekitar 10 sampai 12 juta. Itu 10 paket. Ya kalau kita hitungnya beli indukan tadi. Gitu ya. Untuk satu season itu. Oke, itu untuk permodalan di ikan nila khususnya. Terus buat ikan nila sendiri, perawatannya tuh gimana? Terus kendala apa yang Bapak hadapin? Untuk perawatan ikan nila itu ikan urayat ya. Maksud urayat itu ikan yang dikenal masyarakat dari kalangan bawah menengah sampai atas. Jadi semua kenal kan ikan nila. Enak ke dagingnya. Enak tuh nggak sih Pak? Kalau nggak suka ikan berarti gimana tuh? Soalnya posisi kalau ikan itu kan banyak mengandung protein. Kenapa nggak suka ikan? Apa ya? Karena waktu dulu tuh kan pernah makan ikan. Nah, terus
ada cucuknya, jadi kayak ada rasa trauma gitu Pak. Oh gitu. Iya. Bukan karena apa-apa yang jelas Enggak, itu iya. karena dari proses Ya, pembuatan. tapi kadang kalau misalkan makan ikan tuh suka ada pahit-pahitnya tuh. Apa ya Pak? Oh, gitu itu ya dari empedu mungkin baiknya. Jadi Oh, nutup gitu. gitu. Nah, jadi tadi oke, tadi pertanyaan apa lagi? Sama kendala. Oh ya kendala yang dialami selama kita budidaya ikan itu terutama khususnya di tempat ini terutama air ya. Karena ini kemarin hampir 5 bulan kita musim kemarau, jadi agak kendalanya itu di air. Untuk penanganan jenis penyakit atau hama insya Allah alhamdulillah bisa diatasi. Yang jelas paling utama khususnya di bulan-bulan kemarin antara Juli sampai Juli lah sampai Agustus kemarin kan kemarau. Jadi kendala utamanya itu di air. Makanya kita banyak kolam-kolam yang mulai mengering. Tapi alhamdulillah ini udah mulai ada hujan lagi, udah 3 hari. Jadi Kalau kita, dikurasi berapa minggu apa berapa bulan sekali gitu Pak? nah ini berarti apa? Maksudnya dikuras waktu masa panen atau gimana? Ya, ada waktu tertentu nggak buat dikurasi atau cuma kalau panen doang? Nah, suara tadi ada yang menjelaskan untuk satu paket indukan ikan nila yang 400 ekor itu ya berarti kan kita cetaknya benih. Dari benih larva itu umur 10 hari dari larva terus dideder ke kolam dederan itu selama 1 bulan lamanya 40 hari itu kita udah panen. Jadi per periode itu kita panen 30 hari sampai 40 hari. Nah, itu untuk ikan nila ya itu udah siap jual ukuran 3 sampai 5 cm bahkan ada yang 5 sampai 7 cm untuk ikan nila ya. Jadi pasca masa panennya itu kita patokan aja 40 hari dari masa pemijahan dari larva sampai jadi benih. Oke. Jadi saya mulai pembudidayaan itu kan sejak kapan Pak? Terus alasannya tuh kenapa gitu? Ya, kebetulan untuk budidaya ikan ini alhamdulillah mungkin sebenarnya dari kecil karena kita senang hobi ya. Saya juga dulu dari kecil suka menjaga ikan, main ikan. Jadi ya sampai sekarang ya Ikan cupang. semua jenis ikan, terutama lele lokal itu dari kecil. Saya umur SMP aja udah bisa menjadi ikan lele lokal. Jadi kita waktu dulu tahun belum lahir ya tahun 88 90-an dulu itu kita udah juga budidaya ikan lele dari kecil ya. Jadi untuk kebutuhan kita ongkos sekolah itu kita bisa jual anak ikan lele lokal. Lumayan Pak. Harganya lumayan sampai sekarang itu nilai ekonomi ikan lele lokal itu paling tinggi di atas dirami harganya. Kenapa? Karena ikannya langka. Bukannya susah dibudidayakan ya, cuman langka ikannya gitu. Kalau untuk cara penanganannya dan segala macamnya memang harus diperlakukan khusus untuk ikan lele lokal. Enggak beda dengan lele bingkong. Hobi juga ya Pak? Hobi yang jelas mengembangkan bakat kubutuh. Dan saya juga dulu sebagai karyawan dan dosen sekarang budidaya ikan sama juga jadi karyawan rumah sakit. Dulu saya kerja di rumah sakit Wijaya Kusuma untuk 15 tahun sampai 2016 dan sekarang fokus untuk budidaya ikan. Next, pertanyaan apa lagi? Dari ngebudidayain ikan nila ini Bapak dapat keuntungannya berapa? Oke, tadi dengan perhitungan modal ya seperti tadi. Kebetulan modal yang awal itu karena kita dikasih dari benihnya, indukannya, calon indukannya. Jadi alhamdulillah modalnya kan agak berkurang karena kita dikasih. Jadi mengembangkan. Ya keuntungan untuk ikan nila ini per periode itu bisa sampai 5 sampai 6 juta untuk periode. Tergantung juga ya kan karena yang namanya ikan dipelihara terus jumlah anakannya atau larvanya kan kadang banyak kadang sedikit ya. Iya. Itu kan tergantung juga cuaca juga itu sangat pengaruh. Jadi masanya dia bertelur atau dia masanya memijah itu ada masa tersendiri, ada waktu-waktu tersendiri gitu. Udah tiap hari gitu. Jadi dari situlah mungkin posisi ikan nila ya emang sebenarnya paling gampang lah untuk ikan nila ya, untuk yang memberikan. Next, apa lagi? Terakhir deh Pak, cara pembudidayaan ikan nyambut itu gimana? Nah itu cara budidaya ikan yang baik. Kita ada pelatihan khusus. Ada pelatihan khusus. Apa Ini tuh, ada Pak? CBIB. Cara
boleh sertifikat cara budidaya ikan yang baik. Boleh divideokan. Luar biasa. Ya, oke. Jadi untuk cara budidaya ikan yang baik, sebenarnya perlakuan kita itu kasih sayang sebenarnya, karena dia makhluk hidup. Kalau kita perlakuan kasar terhadap ikan tersebut, sembrono, nggak hati-hati, apalagi kita masa panen, itu akan mengalami kegagalan di situ. Karena kita mengurusnya kan makhluk hidup kan bernyawa ya. Iya. Nyawa bukan punya kita, kan punya Allah lah, punya pangeran. Jadi ketika kita budidaya itu harus benar-benar hati-hati. Jadi cara budidaya ikan itu ada tahapan-tahapan tersendiri. Harus ekstra sabar ya Pak. Ekstra sabar, ulet, dan hati-hati. Gitu. Jadi kita harus mengetahui kondisi ikan gimana cara panennya di waktu pagi atau di waktu sore. Nah, itu kan ada aturannya. Iya. Gitu ya. Itu untuk perlakuan terhadap ikan tersebut. Jadi itu juga merupakan cara budidaya. Gitu. Oke, next, apa lagi? Udah nih Pak, makasih banget nih Kak ke atas ininya. Boleh yang pertanyaan yang lain, menyangkut yang lain sebelum ditutup. Ini memang video kucing ikannya nggak dimakan. Nah, ini kebetulan kita trik nih. Ini udah banyak masuk YouTube. Jadi dia emang senangnya makan ikan. Tapi suka kayak ngambil ikan diam-diam gitu Dia nggak? kadang-kadang nyuri juga yang namanya hewan. Tapi dia takut kalau kita lihat. Oh, Kalau kita lihat demennya diam-diam. diam-diam, jadi tetap dikasih makannya. Oke, Neng, aku bicara. Siapa namanya? Fatimah. Sok. Mau nanya Pak, ikan nila teh ada pakan khususnya atau misalkan ya kita punya ini kasih aja? Oh gitu, betul sekali. Itu untuk ikan, semua jenis ikan itu ada pakan ya. Jadi pakan itu bisa juga pakan alami kayak daun-daunan, kayak daun ketela, daun talas, daun singkong, bisa, genjer juga bisa. Karena ikan nila itu udah termasuk Vegetarian. herbivora, pemakan daun juga sebenarnya, dan juga merupakan ikan invasif. Apa ikan invasif? Apa tuh? Ikan invasif itu ikan semacam ikan predator. Sebenarnya ikan nila itu kalau emang ke posisi kita lepas di perairan kita pasti termasuk ikannya ikan invasif, cepat besar. Herbivora juga. Nah, untuk pakan tadi udah kita bisa kasih daun-daunan, dan paling utama kalau kita budidaya akan lebih cepat. Soalnya kan pertumbuhan ikan tersebut kalau dikasih daun-daun aja lama besarnya. Beda dengan kita perlakukan dikasih pelet ya, pakan buatan dengan catatan pelet yang mempunyai kandungan protein minimal 30%. Itu pasti laju pertumbuhan ikan tersebut lebih cepat. Makanya ikan nila itu dari ukuran 5 sampai 7 cm itu bisa dipanen 3 sampai 4 bulan itu udah bisa dipanen jadi konsumsi. Kalau dikasih pelet, kalau dikasih daun-daunan mah 5 bulan 6 bulan juga Lama ya Pak? lama. Jadi ada perlakuan khusus untuk lebih mempercepat laju masa panen. Kalau kitanya dikasih daun-daunan tok mah ya mungkin 10 sampai sebulan 1 tahun baru bisa dipanen. Lama banget. Iya. Karena jadi perlakuan khusus di ikan tersebut yaitu dengan dikasih pelet tadi, pakan buatan. Oke. Nih, nanti kebetulan nanya masalah sapi, itu pari. Lainnya mas sapi lagi sakit. Udah. Terus dek, sok mumpung ini seputaran ikan, semua ikan di sini budidaya. Ada ikan yang langka nggak Pak? Di sini yang langka itu ikan lele lokal sama ikan dewa. Itu tuh warna putih ya? Apa? Ikan lele. Ikan lele ada yang warna agak kecoklatan, ada abu-abu. Kalau yang putih itu selama ini jarang. Bahkan saya juga lagi Berarti yang di situ warna apa? warna abu biasa, Abu. agak kehitaman. Galak Pak. Kalau galak sih enggak, cuman dia kalau mati lumayan kena patil, bisa jadi baru muriang aja nah, panas tiris. Kalau
Pak, ikan nila tuh warna-warni. Nah, ikan nila itu khusus untuk ikan nila dan nila hitam. Ya, nila hitam, abu-abu juga ada yang warna agak keabu-abuan, dan juga ada nila merah. Ada nila merah. Dan nila merah itu sekarang terkenal dengan nila Bangkok. Sebenarnya bukan nila Bangkok, itu nila Indonesia nya. Karena kebangkan di Indonesia. Iya. Jadi karena keren aja karena nila Bangkok. Sebenarnya itu nila Indonesia juga ya. Dari dibudidayakan di Indonesia. Cuman yang mungkin awal mulanya mungkin indukannya berasal dari sana, dari Bangkok. Jadi terkenal dengan nila Bangkok. Iya, luar biasa. Oke, Fatimah, apalagi? Saya cukup deh Pak. Udah Oh, sore ya? juga. Oke, siap. Nggak ada. Iya maaf Oke. ya Pak. Ini Bagi sama-sama. waktunya. Enggak. Oke nih. Sahabat dan teman-teman semuanya, ini ya kebetulan kita udah berbicara seputaran perikanan. Kebetulan adik-adik dari MAN Satu Kuningan datang ke sini mengobrol seputar budidaya ikan, terutama di sini segmennya itu di jenis ikan Nila. nila ya, ikan nila. Dan alhamdulillah di sini sahabat dan teman untuk jenis ikan nila di tempat saat ini di Biding Pawase banyak sekali pesanan keluar. Bahkan juga kita keluar kota juga ada. Ya, itu untuk ikan nila. Jadi mungkin sahabat dan teman-teman semuanya, terima kasih atas semuanya. Tonton terus video ini, pantang terus video ini, dan jangan lupa like, subscribe di channel Dodo Ahada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya perikanan. Salam.